Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini saya sedang mementoring Pondok Pesantren Al-Kayis di Desa Jira, Lebak, Banten ya. Tiap 2 bulan sekali saya kesini dan insya Allah ini sudah semakin mantap menuju Pondok Pesantren berbasis Tifin. Seperti postingan saya sebelumnya, kriteria berbasis Tifin itu ada 3 ya. Yang pertama menerapkan Stephen Parenting, kemudian Stephen Learning, gaya belajar, dan yang terakhir Stephen HR, penataan SDM. Nah, sore ini saya akan memanggil salah seorang santri Pondok Pesantren Al-Kayis kelas 3 SMP. Ya, dia seorang feeling. Nanti akan kita wawancara bagaimana kesan dia selama di Pondok Pesantren Al-Kayis yang insya Allah menuju berbasis Stephen. Mas, silakan sini. Namanya siapa Mas? Kian Isam Mutaki, tapi biasa dipanggil Isam. Namanya agak unik ya. Kian Isam Mutaki tapi dipanggil Isam. Tipe bakat Stevennya apa Mas? Feeling. Feeling ya. IQ-nya berapa kemarin dites? 118. 118. Kayaknya tertinggi ya? Skornya ya. Iya. Tahu apa yang dinamakan feeling Mas? Pernah diberitahu Ustadz nggak? Feeling itu apa, begini-begini itu? Feeling itu pernahnya dikasih taunya beberapa tipe perasa, dia lebih perasaan ya. Ya, terus apa lagi? Mungkin cara belajar dengan mendengar. Cara belajar dengan mendengar, ya bagus, oke. Terus tipe feeling tuh lebih suka kayak motivasi orang yang lagi suka motivasi orang ya. Oke. Mas Isam saya dengar ranking 1 ya? Alhamdulillah Ranking 1 ya. Ranking kelasnya ranking 1, pelajarannya cuma tafidnya ranking 2. Ya ini rekan-rekan semua ketika sudah tebak ilmu tipe Stephen-nya, kita juga tes IQ-nya. Karena apa? Tipe bakat Stephen itu untuk menentukan pola asuh, kemudian gaya belajar, nanti ada penjurusan sekolah juga ya ketika sudah lulus kuliah. Sedangkan IQ itu untuk mengukur kecepatan berproses ya. Atau RAM-nya otak. Kalau HP kita RAM-nya tinggi, dia akan cepat downloadnya. Tetapi kalau manusia IQ-nya tinggi, RAM otaknya tinggi, maka dia nanti cepat menangkap pelajaran. Kalau pola asuhnya bagus, semangat belajar naik, biasanya ranking 1. Dan itu sudah terbukti oleh Mas Kian Isam ya. Kalau cara menghafal Quran selama ini gimana? Yang paling nyaman, paling Selama suka? ini paling suka sih ya minta bacaan dulu ke Ustadz sebentar, apa yang mau dihafal, baru setelah itu mundur ke belakang hafal sendiri dengan suara yang lumayan keras. Keras ya. Jadi Mas Kian ini, Mas Isam ini dia sukanya Ustadz membacakan, dia mendengarkan ya. Sambil menirukan nggak Mas? Kalau itu menirukan nggak setelah dibacakan? Iya. Menirukan, setelah paham dia menghafal sendiri di ruangan tertentu atau tempat tertentu, dan feeling harus menghafal sendiri dengan keras. Kenapa? Dengan menghafal dengan keras masuk telinga baru masuk otak. Kalau nggak ada suara sulit masuknya ya. Iya. Kalau pelajaran di luar tahfidz Mas, misalnya pelajaran apa ya, fikih, akidah, itu gaya belajar gimana? Kalau pas tidak paham terhadap materi itu Mas Isam gimana anunya? Caranya, cara belajarnya? Nemuin ustadznya lagi, terus bertanya ulang apa yang kelewatan Oke, atau belum iya. paham. Intinya diskusi ya. Iya. Diskusi bagi anak feeling, orang feeling akan menjadikan dia paham betul dan bisa ingat berbulan-bulan, bertahun-tahun. Perasakan nggak Mas ketika diskusi sama Ustadz, dijawab, paham, itu bisa langsung hafal itu. Bener nggak? Bener. Bener ya? Iya, Masya Allah ya. Kebetulan saya juga feeling, beliau juga feeling, saya juga begitu cara belajarnya. Kemudian kalau ada temen ya yang murung, apalagi mau keluar dari pondok karena gak kerasan, Mas Kian gimana? Mas Isam gimana cara sikapnya pada temen itu? Biasa ngasih tahu di sini antum udah enak, udah begini-gini, kelebihan pondoknya gini-gini. Antum kalau keluar kasihan orang tua biaya lagi dan sebagainya sih. Ya, ingat ya, feeling itu salah satu ciri khasnya, gaya bicaranya lebih dewasa dari usianya. Jadi meskipun dia seusia, temennya dalam tanda kutip bermasalah ingin mengundurkan diri dari pondok, dia memotivasi gitu. Mas Kin, Mas Isam, Iya. yang membuat Mas Isam kerasa di sini apa?
Yang bikin saya kerasan di sini nih ada ini pola asuh ustadznya di sini lebih kayak ke kesadaran diri, terus Ya, heeh. nggak nggak keras, udah kayak orang tua di rumah aja gitu. Kemarin saya posting bahwa Pondok Pesantren Al-Kais ini bukan boarding home ya. Ya, pondok pesantren tapi kayak di rumah, dan itu dari testimoni Mas Isam yang santri sini merasa seperti itu tanpa ada kekerasan. Insya Allah pendekatannya adalah santri diminta sadar sendiri agar nanti terbentuk karakternya. Di lain waktu saya akan posting bagaimana membentuk karakter santri, akan saya dari sholat tahajud dulu nanti. Terakhir Mas, Ya. lulus SMA kira-kira mau sekolah jurusan apa nanti? Jurusan mungkin bisa pendidikan, Pendidikan, ya, atau mungkin jadi ustadz guru lah gitu. ya Ustadz Guru. Sudah pas Mas, jadi kalau feeling itu bekerjanya objeknya harus manusia. Guru, pendidik ya, jurusannya pendidikan, bisa psikologi, bimbingan konseling, hukum, hubungan internasional, kemudian komunikasi. Intinya yang banyak ngomong pada orang. Jangan objeknya benda Mas ya, teknik, kemudian kedokteran, IT itu tidak cocok. Karena apa? Karena objeknya adalah benda, tidak bisa diajak ngomong. Itu membuat feeling jadi stres biasanya kalau kuliah di situ. Demikian Mas Isam, saya doakan bisa tercapai cita-citanya baik di sini SMA maupun nanti kuliah. Amin. Dan apa yang telah Pak Sohen ajarkan tentang Steven, Ustadz ajarkan pada antum tentang Steven juga, pola asuh dan sebagainya, silakan dicatat dalam memori antum, dan itu nanti akan menjadi bekal yang luar biasa sampai akhir hayat itu ya. Amin. Ya, gitu Mas ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian rekan-rekan sedikit bincang-bincang saya dengan salah satu santri Al-Kais kelas 3 SMP, namanya Kien Isamutaki ya. Dia IQ-nya 118, ternyata gaya belajarnya seperti yang sering saya ajarkan kepada rekan-rekan semua di video maupun di training secara offline maupun online. Demikian inspirasi sore dari saya. Lain waktu akan saya wawancara santri thinking ya, santri thinking dan intuiting, nanti bagaimana kesan mereka, tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan saya. Demikian dari saya Sohan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.